Penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Nama anggota kelompok: Nathan Artandi, Novara Juanita Windari, Nisa Habibah Ramadhani, Raihan Aditya Saputra, Rifai Nur Rafiq. Penyebab bangsa Eropa menjelajahi samudra. Yang pertama, adanya imperialisasi. Imperialisasi bertujuan untuk menguasai daerah lain guna memperoleh keuntungan dari daerah yang dikuasai. Imperialisasi dibagi menjadi dua, yaitu imperialisasi kuno dan modern. Tujuan imperialisasi kuno adalah yang pertama gold atau mencari kekayaan, yang kedua glory atau mencari kejayaan dan kekuasaan, yang ketiga gospel atau menyebarkan agama Nasrani. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur. Tempat ini merupakan tempat memasok rempah-rempah bagi bangsa Eropa. Ketika kota ini jatuh ke tangan Turki, pasokan rempah-rempah ke Eropa terhambat. Untuk mengatasi hal ini, Eropa berusaha sendiri mencari sumber asal rempah-rempah. Yang ketiga, adanya penemuan kompas. Dengan ditemukannya kompas akan mempermudah orang untuk melakukan pelayaran, karena pada saat itu di tengah laut kompas bisa menjadi petunjuk arah utara dan selatan. 2. Kronologis penjelajahan samudra. A. Bangsa Portugis. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis. Raja Portugis kemudian memanggil pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi. Pada Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk melakukan penjelajahan samudra. Rombongan Vasco da Gama singgah di Tanjung Harapan. Lalu, pada tahun 1498, mereka mendarat di Calicut, India bagian barat. Vasco da Gama membawa patok batu untuk menandai bahwa daerah yang telah ia lewati adalah temuan Portugis. B. Bangsa Spanyol. Penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Spanyol dipelopori oleh dua tokoh besar dari Spanyol, yaitu 1. Christopher Columbus pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta. Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Selanjutnya, Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai 1504 berlayar terhitung 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Jadi penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, menyusul pelaut-pelaut Spanyol seperti Cortes dan Pizarro. Cortes menduduki Meksiko pada tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian yaitu kerajaan Aztec dan suku Maya Yucatan. Pizarro pada tahun 1530 menaklukkan kerajaan Indian di Peru yaitu suku Inca. 2. Ferdinand Magelhanes. Pada tanggal 10 Agustus 1519, Magellan keturunan Portugis dengan 5 buah kapal berawak 250 orang berlayar ke barat mengikuti jejak Columbus. Magelhanes didampingi Kapten Juan Sebastian Elcano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magelhanes Elcano mengelilingi dunia yang membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magelhanes di Kepulauan Mesaf. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina.
mengambil nama Raja Spanyol Philips II. Rombongan Magalhaens mendirikan batu peringatan dan mengklaim sebagai daerah kekuasaannya. Magalhaens juga menyebarkan agama Katolik dan berhasil menggait Raja Cebu. Dalam suatu pertempuran melawan orang Matan, Magalhaens gugur 27 April 1521. Akibat peristiwa itu, rombongan bergegas meninggalkan Filipina dipimpin oleh Sebastian Elcano menuju Kepulauan Maluku. Tersisa tinggal 2 kapal, yaitu Victoria dan Trinidad. Dengan awak kapal 17 orang, berhasil memborong rempah-rempah di Maluku, kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju Spanyol lewat Tanjung Harapan. Kapal Victoria berhasil sampai di Spanyol 6 September 1522, sedang kapal Trinidad dirampas Portugis di tengah jalan. Magalhaens dianggap sebagai orang besar dalam dunia pelayaran. Raja Spanyol memberi hadiah sebuah tiruan bola bumi. Pada tiruan bola bumi itu dililitkan pita bertuliskan, "Engkaulah yang pertama kali mengetahui diriku." C. Bangsa Belanda. Pada tahun 1594, William Barents mencoba berlayar untuk mencari rempah-rempah di dunia timur melalui kutub, namun gagal karena ia meninggal di perjalanan. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yakni Cornelis de Houtman dan Peter Keyser memulai pelayaran. Karena kesombongannya, ia dan rombongannya diusir oleh rakyat Banten. Setelah itu, pada tahun 1598, orang-orang Belanda kembali ke Nusantara yang dikuasai oleh Jacob van Heemskerck dan mendarat di Banten. Belanda memulai aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka berlayar ke timur dan singgah ke Tuban, lalu lanjut ke timur menuju Maluku. Belanda diberikan kebebasan berdagang karena pada saat itu sedang konflik dengan Portugis. Pelayaran dan perdagangan Belanda mendapat keuntungan yang berlipat. Bangsa Inggris melakukan penjelajahan samudera agar dapat memperoleh rempah-rempah dalam jumlah besar dan murah. Bangsa Inggris melakukan penjajahan ini dengan meniru jejak bangsa Spanyol dengan berlayar ke arah barat. Rombongan yang pertama dipimpin oleh Francis Drake. Rombongan ini dilepas oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1577 dan meninggalkan Inggris menuju barat. Dalam penjelajahan ini, Francis Drake dibantu oleh Thomas Cavendish. Rombongan ini tiba di Ternate pada tahun 1579. Di sana mereka memborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris dan mereka mendarat di Inggris pada tahun 1580. Rupanya penjelajahan ini membawa keuntungan melimpah. Selain mendapatkan rempah-rempah, mereka juga berhasil menambahkan pengaruh di Asia. Inggris juga ingin merebut Indonesia dari tangan Belanda dan Portugis. Indonesia direncanakan oleh Inggris tidak hanya dijadikan sebagai ladang monopoli, tetapi juga dijadikan sebagai wilayah kekuasaan politik. Kedatangan Inggris ke Indonesia saat itu bertepatan dengan adanya kekacauan yang terjadi di Jayakarta, yang sekarang dinamakan Jakarta. Saat itu Jayakarta sedang berselisih dengan Banten akibat politik adu domba yang dilakukan oleh VOC. Penguasa Jayakarta mengizinkan Inggris membangun gudang di dekat kantor VOC. Hal ini membuat VOC geram dan meluncurkan serangan ke pusat pemerintah Jayakarta. Penguasa Jayakarta pun meminta bantuan pada Inggris. Pada tahun 1649 puncak peperangan terjadi, sehingga meletuslah perang laut. Dalam perang ini Jayakarta mendapatkan bantuan dari Inggris dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Jayakarta. Namun kemenangan itu hanya berlangsung selama 1 hari karena pada hari berikutnya VOC berhasil merebut Jayakarta. Kemudian pada tahun 1628 Inggris berhasil menjalin kerjasama dengan Banten. Kerjasama tersebut dibuktikan dengan memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan pangkalan dagang di Banten. Pembangunan ini bertujuan menjamin perdagangan keamanan wilayah akibat diblokade VOC di Banten.